Halo, selamat pagi pemirsa. Sekilas info kembali hadir dengan berbagai macam informasi yang tajam, aktual, serta terpercaya. Bersama saya Sela dari Fox Daily, inilah informasi utama kita. Pemirsa, sesuai dengan tujuan SDGs pada poin ketiga tentang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia, di mana tepatnya pada tahun 2030, imunisasi dasar harus lengkap didapati oleh bayi di seluruh Indonesia. Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling cost efektif. Selain itu, imunisasi berdampak positif mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di seluruh Indonesia. Capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi di usia 0-11 bulan mencapai 84,2% pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat yang sebelumnya hanya mencapai 83,3%. Namun, angka tersebut masih di bawah target sebesar 93,6%. Baik pemirsa, saat ini saya sudah tersambung langsung dengan Alif dan Vio yang sudah berada di Posyandu Anggrek, Kecamatan Bogor Tengah. Selamat pagi Alif, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Posyandu Anggrek? Selamat pagi Sela dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu posyandu yang berada di kota Bogor, tepatnya Posyandu Anggrek yang berada di Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Saat ini dapat dilihat bahwasannya ada kegiatan posyandu dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dewi selaku Ketua Posyandu Anggrek. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu, menurut Ibu bagaimana setelah Ibu bekerja di posyandu ini, bagaimana Ibu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan posyandu, terutamanya tentang imunisasi Ibu? Posyandu ini kita kader secara ini ya, bukan bekerja, bukan digaji ya, secara nurani untuk membantu masyarakat yang mempunyai balita. Nah, kita untuk mengajak warga supaya datang ke posyandu. Dari awal memang kita data dulu dari Catin, calon pengantin ya kan. Ada tim TPK pendampingnya. Jadi kita tahu ini yang akan menikah dan akhirnya nanti akan berkeluarga dan mempunyai anak. Nah, dari situ kita pantau, kita data. Setelah kita tahu dia hamil dan melahirkan, sebulan setelah melahirkan kita ajak ke posyandu. Biasanya itu buka posyandu kita di Jumat minggu kedua. Dan kita umumkan di musola atau masjid. Jadi semua warga sudah tahu jadwal kita tuh hari apa, minggu keberapa. Dan secara otomatis mereka akan datang sendiri. Dan yang untuk imunisasi cakupan itu biasanya kan ada bidan yang datang untuk memberikan imunisasi. Nah itu kita lihat jadwal bulan ini apakah ada bayi yang akan diimunisasi. Dari situ terlihat umur dari lahir, biasanya kalau dari lahir di HBO-nya di rumah sakit pas lahir. Dan kemudian setelah itu sebulan DPT ya, BCG, DPT beserta polio dan terakhir campak. Itu aja. Baik, sekian pemirsa. Dari saya di Kelurahan Babakan, tepatnya di Posyandu Anggrek, sudah melakukan wawancara dengan Ibu Dewi. Saat ini saya kembalikan kepada Sela di studio. Terima kasih. Baik Alif, terima kasih informasi yang telah diberikan. Selanjutnya pemirsa, kita juga sudah tersambung langsung dengan Vio yang sudah bersama dengan pengunjung Posyandu Anggrek. Selamat siang Sela dan pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Posyandu Anggrek, RW 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah.
Pemirsa, saat ini kami sedang berada bersama dengan salah satu warga Posyandu Anggrek, yaitu Ibu Jamila. Selamat pagi Ibu Jamila. Dalam menjalankan proses imunisasi, apakah anak merasakan perubahan reaksi setelah mendapatkan imunisasi? Ada. Salah satunya anak pasti ada kena demam. Satu imunisasi, tapi dampaknya ada yang tidak demam anak, tapi sama bidannya nanti dikasih obat untuk penurun demamnya. Bagaimana Ibu mempersiapkan anak sebelum melakukan imunisasi? Saya siapkan dulu anak, pastikan anak harus sehat, tidak dalam kondisi sakit, baru boleh diimunisasi. Menurut Ibu, apa sih pentingnya imunisasi ini bagi anak? Imunisasi penting, sangat penting banget untuk menjaga imun tubuh anak supaya tidak kena penyakit yang sangat berbahaya, apa kalau enggak itu penyakit yang terlalu parah. Sekian dari saya, pemirsa. Saya kembalikan dengan Sela di studio. Baik Vio, terima kasih atas informasi yang telah diberikan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Posyandu Anggrek. Baik pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung langsung dengan Rino yang saat ini sudah bersama dengan dokter spesialis anak Fakultas Kedokteran IPB University untuk berbicara mengenai SDGs tentang imunisasi. Baik, Sela dan pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Dr. Ditya Gilang, SPA di Fakultas Kedokteran IPB University untuk membicarakan tentang imunisasi pada bayi. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Menurut dokter, bagaimana imunisasi pada bayi berkontribusi dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan pada bayi dok? Ya, jadi memang kan imunisasi itu sebetulnya sudah merupakan program wajib ya dari pemerintah. Walaupun sebetulnya tidak semua imunisasi yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada di program pemerintah. Namun saat ini sudah ditambahkan beberapa imunisasi yang masuk ke dalam imunisasi dasar. Nah, adapun manfaat dari imunisasi itu yang pertama tentu saja menurunkan angka kematian bayi dan balita ya. Seperti kita tahu bahwa penyakit-penyakit menular itu dapat dicegah dengan imunisasi. Misalnya polio, kemudian campak, difteri, pertusis, pneumonia, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu saja menurunkan penyebaran terhadap penyakit-penyakit yang tadi dengan imunisasi tersebut. Jadi dengan anak kita diimunisasi, tentunya dia nanti akan menghasilkan antibodi terhadap bakteri atau virus tersebut, sehingga ketika dia terpapar oleh bakteri atau virus tersebut, dia tidak menjadi sakit. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberian imunisasi tentu saja dapat meningkatkan taraf hidup dari kualitas hidup dari anak-anak tersebut dan tentu saja kualitas hidup dari keluarganya. Kemudian dengan imunisasi juga dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi karena imunisasi ini merupakan program wajib, sehingga pemerintah itu berupaya untuk memeratakan sarana dan prasarana kesehatan, sehingga di sarana kesehatan di setiap wilayah di Indonesia, bahkan di wilayah terpencil, dengan adanya imunisasi wajib ini dapat terpenuhi secara merata. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, mendorong kesejahteraan bagi masyarakat dan keluarga ataupun keluarga dari bayi-bayi atau balita yang sudah diimunisasi tersebut, begitu. Jadi prinsipnya adalah selain bermanfaat bagi si bayi dan balita, tentu saja bermanfaat juga bagi keluarga dan komunitas, seperti itu. Baik dok. Lalu apa tantangan utama dalam mencapai cakupan imunisasi yang luas pada bayi dan bagaimana cara mengatasinya dok? Nah, tantangan utamanya itu yang paling banyak diantaranya itu adalah
tantangan dari yang paling banyak saya temui itu masalah pendidikan dan kepercayaan dari orang tua. Jadi pada beberapa wilayah tertentu itu ada wilayah-wilayah yang menolak untuk divaksin. Biasanya pada kelompok-kelompok yang anti vaksin. Misalnya dia bilang vaksin itu haram, tidak mengandung babi, tidak dianjurkan oleh agama. Itu mereka biasanya sangat resisten apabila diminta untuk vaksin. Kemudian ada lagi rumor yang bilang vaksin itu membuat anak autisme atau vaksin itu memiliki efek samping yang berat sampai anak kejang-kejang. Padahal sebetulnya dari MUI sendiri mengenai yang tadi ya, yang mengenai larangan agama, dari Majelis Ulama Indonesia sendiri itu sudah menghalalkan vaksin gitu. Sudah mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Kemudian untuk efek samping sangat kecil sekali gitu. Jadi jarang sekali efek samping yang berat. Mungkin paling sering beberapa vaksin, tidak semua vaksin bisa bikin anak demam, tapi itu tidak semua vaksin. Ada vaksin, sebagian besar vaksin itu aman, dan jikapun ada efek samping yang berat itu sangat jarang sekali gitu. Kemudian tantangan yang kedua adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kan negara berpulau-pulau ya, jadi dan tidak merata ya, khususnya di wilayah-wilayah di luar Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, tantangannya mungkin seperti itu. Jadi dari pemerintah untuk saat ini sih sudah lebih baik dengan mengadakan puskesmas di setiap wilayah atau di desa di Indonesia, sehingga cakupan imunisasi itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, masalah keuangan dan dana ya menurut saya. Jadi memang tadi yang saya bilang di awal bahwa banyak imunisasi yang sebetulnya dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, namun belum semuanya masuk ke dalam imunisasi gratis yang disediakan oleh pemerintah gitu. Mungkin harapannya nanti juga semakin banyak imunisasi yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Baik, itulah penjelasan dari Dr. Ditya Gilang, SPA. Saya kembalikan kepada Sila di studio. Baik, terima kasih Rino dan Dr. Ditya Gilang Sahrahim, SPA, terkait informasi yang telah diberikan. Baik pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada kali ini. Demikian serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sela dari Fox Daily pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.